Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada yang terhormat panjenengan semuanya, sahabat-sahabat, dulur-dulur dimanapun Anda berada, semoga panjenengan senantiasa dalam perlindungan Allah dan juga diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini ya dulur-dulur, ini masalah sebuah pertanyaan atau berangkat dari mendengarkan sebuah keterangan bahwa mungkin dari panjenengan pernah mendengar Rasulullah itu pernah bersabda bahwa agama Islam di akhir zaman nanti akan terpecah belah, akan menjadi sekte-sekte, menjadi 73 golongan. Ini apakah benar demikian? Juga apakah ada hadisnya? Lalu juga bagaimana nasib daripada agama-agama samawi yang lain, semisal seperti agama Yahudi, agama Nasrani, itu apakah juga akan terpisah-pisah layaknya agama Islam atau bagaimana? Oleh karenanya kami di sini mengutip sebuah hadis yang tercantumkan dan tertulis dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah milik daripada pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau mengutip sebuah hadis dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah. Jadi kalau memang pertanyaan Anda itu apakah ada hadisnya, jawabannya ada. Dan hadis itu diriwayatkan oleh imam-imam besar daripada imam-imam ahli hadis. Salah satu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Yang mana hadis ini bersumber daripada sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Mari kita bacakan bersama. Mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan riwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sak temene Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ya apa dawuh Kanjeng Nabi? Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala tsnaini wa sab'ina firqatan. Iftaraqat wis dadi pecah-pecah menjadi sekte-sekte sapa al yahudu pira-pira wong Yahudi ala ihda ing atase siji wa sab'ina lan 70 apane firqatan kelompoke utawa sektene golongane. Wa tafarraqat lan dadi pisah-pisah sapa an-nasara pira-pira wong Nasrani ala tsnaini ing atase loro wa sab'ina lan 70 apane firqatan kelompoke utawa golongane. Rasulullah mengatakan besok di akhir zaman orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu akan terpecah belah. Agama Yahudi itu akan menjadi sekte-sekte sampai berjumlah 71 golongan. Itu orang Yahudi. Jadi sama, meskipun mereka itu juga ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat layaknya di dalam agama kita sendiri, yakni agama Islam. Begitu juga orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen itu juga akan terpecah belah. Malah justru lebih banyak daripada orang Yahudi, yaitu sampai 72 golongan. Ya entah bagaimana kok bisa seperti itu kurang paham kami di dalam ini. Jadi mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di channel yang lain atau di buku-buku bisa dibaca. Tapi yang jelas hadis daripada Rasulullah ini tidak akan luput atau tidak akan salah. Ini terbukti seperti misalkan agama Nasrani sendiri itu kan sudah terpecah menjadi Kristen yang Protestan dan juga ada Kristen Katolik. Nah, ini semuanya itu yang jelas dan pasti berawal dari sebuah perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Nah, oleh karenanya
Di sini itu jelas Rasulullah itu mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga akan terpisah-pisah, juga akan menjadi apa? Sekte-sekte. Nah, lalu bagaimana dengan agama Islam? Lanjutan daripada hadisnya, wa tafarraqat lan dadi pisah-pisah sapa ummati umat ingsun. Ala salasin ing atase telu wasaba'ina lan 70 apane firqatan golongane. Sedangkan umatku yaitu agama Islam itu akan menjadi terpisah-pisah, terpecah-pecah, nggih, tergolong-golong. Itu sampai 73 golongan. Yang mana lanjutan hadisnya kulluha utawi sekabehane firqah. Semua daripada golongan itu iku finnari ing dalam neraka illa wahidatan kecuali utawa angin kejaba siji. Dari 73 golongan itu semuanya kelak di akhirat akan masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala kecuali hanya satu golongan. Lah dari sini ini kan menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Sahabat pun di sana itu juga bertanya. Lalu beliau para sahabat itu mengatakan dan bertanya, qalu padha takon sapa para sahabat, waman hum ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah yang sampean anggap atau yang siapa yang akan selamat dari 73 golongan itu? Beliau Rasulullah menjawab, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, hum utawi wahidah, yaitu orang-orang yang dianggap selamat oleh Rasulullah. Iku alladzina wong akeh. Alalladzi kang ing atase perkara utawa kang ing atase agama anak kang utawi ingsun iku alaihi netepi ing atase alladzi wa ashabilan pira-pira sahabat ingsun. Orang-orang dari umatku yang akan di sana itu bisa menjadi selamat kelak di akhirat itu hanya satu, yaitu orang-orang yang berpijak, orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama yang saya bawa dan juga sahabat-sahabat saya amalkan. Orang yang bersikeras, bersikukuh, tidak oleng, tidak kesana kemari, tidak mencari pemahaman yang lain-lain, tetap bersikukuh memegang ajaran Rasulullah dan juga para sahabatnya. Itulah orang-orang di sana itu yang sama Rasulullah ditaksir atau dipastikan akan selamat dari siksa api neraka. Nah, berkaitan daripada hadis di atas, Imam Asy-Syihab Al-Khafaji di dalam kitab Nasimur Riyad, beliau itu mengomentari siapa yang dimaksud Rasulullah satu ini. Komentar beliau, wal firqatu an-najiyah, lan anapun utawi firqah utawa golongan an-najiyah tukang selamat iku hum utawi al firqatun najiyah iku ahlus sunnah wal jamaah, yaitu aliran atau sekte ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang pengamal ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti hadisnya Rasulullah, dilakoni, ditelateni sampai akhir hayatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti para keluarga dan juga sahabat-sahabat Rasulullah. Itu kalau menurut Imam Al-Khafaji. Lebih dalam lagi di dalam kitab Hasyiatus Syanwani, di sana itu dikomentari siapa yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Beliau yang mengarang dalam kitab Hasyiatus Syanwani itu mengomentari hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu, yaitu orang-orang yang mengikuti terhadap Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga para jamaahnya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap al-ahlus sunnah wa immatul ulama, orang-orang yang bermadhab. Seperti misalkan Nyun Sewu dalam Indonesia mungkin seperti Nahdlatul Ulama. Ini orang-orang yang sifatnya itu memang betul-betul bersikukuh, kekeh, dan juga itu kuat memegang sanad, memegang apa-apa yang menjadi aturan daripada Rasulullah dan juga imam mazhabnya. Jadi orang-orang ini itu tidak kosongan gitu. Beliau itu tahu mana dalilnya tahlil, mana dalilnya maulid, mana dalilnya daripada ziarah kubur. Bukan hanya dalilnya tok, kapasitas daripada hadisnya itu juga beliau paham. Ulama-ulama kita itu. Jadi jelas, oleh karenanya di sini kami itu menekankan kepada panjenengan semua di akhir zaman
semakin ke belakang itu bukan tambah bagus, enggak, tapi lebih banyak di sana itu orang-orang aneh, orang-orang yang di luar nalar kita, dan banyak pengikutnya itu bermunculan, yang mana seakan-akan daripada tujuannya itu ya hanya cari pengikut, terus melontarkan statement atau pernyataan yang aneh-aneh sehingga ia mendapat kekondangan atau keviralan, kemasyhuran, tapi lampahnya atau tindak lampahnya itu sangat berseberangan jauh daripada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, para keluarga, dan juga para sahabat-sahabat beliau. Oleh karenanya para dulur-dulur, konco-konco, sampean nggak usah terlalu fanatik terhadap sekte atau golongan, yang mana ketika misalkan sampean enggak yang di luar daripada keyakinan atau aliran sekte saya, golongan saya salah. Jangan seperti itu namanya kaku kalau demikian, Pak, nggih. Kalau demikian sampean terkesan kolot dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ayo diterima orang-orang yang kita anggap itu mungkin di luar sana itu berbeda, tapi kalau imamnya, terus fikihnya, tauhidnya itu sama, maka mereka tidak menutup kemungkinan itu juga bagian daripada kita. Hanya saja casingnya itu agak berbeda lah gitu. Misal seperti kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, ada Nahdlatul Ulama, di NTB Lombok sana ada Nahdlatul Wathon, ya kan? Kalau lagi ada Muhammadiyah, ada FPI, ada yang lain-lain. Selagi di sana itu imamnya tidak keluar daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, ya berarti mereka itu benar. Terus tasawufnya pakai Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, itu berarti mereka sama. Lalu fikihnya pakai salah satu 4 madhab itu. Terus tauhidnya pakai Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abul Mansur Al-Maturidi, ya kan? Qurannya pakai Ibnu Hamzah atau Imam Qalun. Nah, ini semuanya tertata dan bersanad, nggak moro-moro. Oleh karenanya kami harapkan ini semoga menjadi sebuah jawaban bagi yang masih membingungkan atau punya pertanyaan di dalam benaknya tentang terpisahnya daripada umat daripada Rasulullah, yaitu agama Islam ini akan menjadi 73. Dan itu benar adanya, benar juga ada hadisnya. Dan yang selamat daripada 73 golongan itu yaitu hanya satu. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.